peserta RAT baru berdatangan. Monggo silahkan masuk untuk menempati tempatnya. Ini ambil snack, silahkan ambil snack. Monggo. Ambil snack sendiri-sendiri, monggo. Ini kemis. Kemis berapa sudah sih? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekarang ambil snack. Pak jenengan ini wong ketua. Oke, ambil monggo. Oke. Mengko. Yang belum masuk siapa ini? Yang dipenuhi yang depan. Ngombe meneh. Tanggung jawab primer di kotak sane mon luwehne jeneng kok tanggung jawab. Tidak. Nggon dhewe. Apa nih? Iki. Nggon dhewe. Kali ora ya. Kae lho Pak, kae lho kae. Sesi ini sekalian apa nanti ada sesi makan-makan? Enggak ada makan. Iki tak snack. Makan terus. Enggak maksudnya ini. Iya ini punya kita. Wis cepak iki masih punya kita. Aku sing rek bayar dari kita sing dimaksud ada Pak Toto ini dari ini. Toto ini. Ayo ora ren ngopo? Ini mau kan ini kan menyelenggarakan. Oh wis iki kita pasrahke ngene mau. Tak pasrahke apa pegawene. Kowe Ancam kan. rasane ngurung-ngurung ditu. Ngurung ditu ya. Iki bisa tak lapor. Mah arek. Kemarin langgar Pak Tri. Wong loro Pak Tri. Ayo arek. Ayo dibare ambrol kok kali iki tak SMS ngono iki. Iki paling sore iki Mas masalahe. Pak muba kowe karo-karo kok jupet kok sangon kadhe tuh dadi Pak. Oh angel lah tuh. Mau tak barang Pak yo tak. Ruwet ya kae. Aku nggak. Ayo tanggane ya jintung tuh kan. Iki mbiyen karo maksudnya kan saate kan mbiyen. Kalau kan Agus laren sing gawe sumur. Ono tak maju. Ini biasa mesin secara sehat. Sing lawuh kita. Sing lawuh to. Sing apa sing Yang ikut. Ayo. Oh yang ikut sini. Sing larene ra entuk. Ya aku sini. Ora sing ono anggota ya ora. Wah iya, ya sing anggota. Dulu sebelas panik. Kapan kita punya room seperti ini, meeting room seperti ini?
Muhaimin. Oh ya. Istiqomah. Derek to, Pak. Wes nek jebul kepet. Alhamdulillah. Ibu Puji Rahayu. Lanang ya, Pak. Kita lanang. Ibu Siti Mubarakah. Ibu Lilis. Bapak Nur Kuncoro. Bapak Kristianta. Ibu Sri Sundari. Mas Fajar. Ya, duduk. Perwakilan UPT Bapak Koidin. Ibu Dwi Eni Wahyudati. Bapak Selamat Ripai. Bapak Saryo. Ya, sudah ini bukan. Bapak Triatno. Sudah. Bapak Supratno. Bapak Supratno. Sening baca ke. Terus G. Sudah semua G. Oh 23 kecuali Bu Tias nih. Hanya Bu Tias yang belum tadi ya baru ketemu saudara. Ibu anggota koperasi Muhlis yang saya hormati, berhubung waktu sudah malam dan nanti kita bisa langsung menikmati istirahat, maka marilah kita mulai rapat anggota tahunan Koperasi Kelompok 6 Muhlis tutup buku ke-29 tahun 2017. Sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bahwa di tengah-tengah kegembiraan kita menikmati wisata kelompok ini, kita dapat menyelenggarakan rapat anggota tahunan atau RAT di tempat yang istimewa pula, yaitu di Lombok tempat kita berwisata. Agar acara malam hari ini dapat berlangsung dengan urut dan lancar, maka kami akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada rapat anggota tahunan tutup buku ke-29 tahun 2017. Acara yang pertama, pembukaan. Acara kedua, prakata penyelenggara. Dilanjutkan acara ketiga, sambutan ketua kelompok 6. Acara yang keempat, istirahat. Acara yang kelima, pembacaan tata tertib dan pengesahan. Acara keenam, laporan pertanggungjawaban pengurus dan penyampaian program kerja. Dilanjutkan pandangan umum dan pengesahan.
kami tempatkan pada acara ke-7. Kemudian acara ke-8 adalah ramah tamah dan acara ke-9 penutup. Demikianlah susunan acara yang akan berlangsung pada rapat anggota tahunan Koperasi Muklis tutup buku ke-29 tahun 2017 malam hari ini. Agar malam hari ini acara dapat berlangsung dengan lancar, marilah kita sejenak memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan menundukkan kepala, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga dalam lindungannya acara malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Semoga dengan memanjatkan doa acara malam hari ini betul-betul dapat berjalan dengan baik, dengan lancar sesuai yang kita rencanakan. Meningkat pada acara yang kedua, yaitu prakata penyelenggara. Kepada Bapak Supriyati dipersilakan. Panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati yaitu Bapak Ketua Koperasi Muklis kelompok 6, yaitu Bapak Thomas Yanto. Yang terhormat Bapak Triyatno SPD, Bapak Saryo, dan yang lain. Terlebih beliau Bapak Kepala Sekolah sekelompok 6 dan Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati. Dan tidak lupa kepada semua anggota Koperasi Muklis yang saya banggakan. Sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi tugas saya pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita. Pada malam hari ini kita bisa bertemu tanpa halangan suatu apapun. Tidak lupa kita bersama-sama membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya besok di akhir zaman. Selanjutnya Bapak Ibu, semua anggota Koperasi Muklis kelompok 6 yang kami cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini Kamis malam Jumat tanggal 28 Desember 2017 kita bersama-sama melaksanakan rapat anggota tahunan yang pada detik saat ini juga sudah dihadiri meskipun tidak secara keseluruhan, tapi kita mengucapkan alhamdulillah semua anggota secara langsung sudah bisa menyaksikan dan sudah bisa menikmati bersama-sama RAT berjalan sampai ke
selamat tanpa halangan suatu apapun. Dan alhamdulillah juga kita bisa ketemu dengan putra nomor 2 Bapak Triyatno, yaitu Mas Fajar, yang sudah setahun yang lalu kalau nggak keliru itu dia ditugaskan di sini, yaitu di batalion. Alhamdulillah tapi pelaksananya seperti ini, tapi alhamdulillah yakin apabila kita menengok ke belakang, kita itu mempunyai koperasi hanya kelompok, tapi saya sendiri mengacungkan jempol karena sudah berani sampai ke NTB. Saya kira tidak ada satu-satunya atau yang lain yang berani seperti ini. Alhamdulillah. Dan untuk selanjutnya, dalam hal ini tadi saya mendengarkan dan melihat sendiri itu lebih-lebih panjenenganipun Bapak Kepala Sekolah Jiniko Bapak Kristianto. Ini diawasi boleh tanggung jawab Pak Pri, boleh iso bayar gitu. Katanya seperti itu, tapi karena sudah seperti ini, doakan saja semoga semuanya lancar. Amin Allahumma amin. Itu saya melihat sendiri ngedeg-degi Pak Tri. Siapa Pak Kris? Terus karo Pak Farhan, karo Mengkarapia, wis tuwa, wis rajicik paribasane itu, tapi alhamdulillah sampai detik ini pada saat ini kita bisa menikmati suasana yang sangat indah, sangat sejuk, tidak terlalu panas dan tidak kepedesan. Dan untuk selanjutnya demi mengingat waktu yang sudah malam, tentunya apabila dalam saya menyampaikan dari awal sampai akhir tentunya banyak kekurangan, kurang begitu jelas apa yang saya katakan. Untuk itu kepada Bapak serta Ibu anggota Koperasi Muklis, lebih-lebih beliau kedua Bapak BP yaitu Bapak Saryo dan Pak Triyatno, saya sebagai anggota dan pengurus dari SD Giriwitan apabila ada kekeliruan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu sampai di sini apa yang saya katakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan pada pengacara. Berlanjut, perlu kami luruskan bahwa sebenarnya koperasi kelompok Muklis ini tidak hanya baru kali ini saja menyelenggarakan wisata, tapi tahun 2010 yang lalu juga menyelenggarakan program wisata ke Pulau Bali. Jadi ini yang sudah kedua kalinya. Jepor 3 kali. Ya, 3 kali dengan Pantai Bandengan Jepara. Nah, sungguh luar biasa, sesuatu yang harus kita syukuri, di mana koperasi Muklis adalah koperasi yang sangat sehat. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Kelompok 6 Bapak Saryo SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah dan di luar kelompok 6 yang saya hormati, yang terhormat Bapak Ketua Koperasi Muklis beserta jajarannya yang terdiri Bapak Ketua Bapak Thomas Yanto, Sekretaris Bapak Farhan Sarjana Pendidikan, Bendahara Bapak Muhammad Salam Suyuti Sarjana Pendidikan Agama Islam, bagian pembukuan
Ibu Maromiati, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Anggota Ibu Istiqomah, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Anggota Bapak Supriyadi, Sarjana Pendidikan. 3. Ibu Usia Sudarsih, Sarjana Pendidikan. Mengapa Pak Saryo selalu berbicara? Di sini Pak Saryo berbicara ada 4 komponen. 1. Sebagai Ketua Kelompok 6. Kedua, sebagai Kepala Sekolah Kelompok 6. Ketiga, sebagai anggota Koperasi Kelompok 6. Keempat, sebagai BP Kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih kerjasama yang baik antara anggota dengan anggota, antara anggota dengan pengurus, antara anggota dengan BPK. Tepuk tangan semuanya. Mengapa selalu saya dengung-dengungkan? Koperasi yang sehat adalah koperasi yang bisa dinikmati para anggotanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Koperasi Kelompok 6 adalah koperasi yang sehat. Dibuktikan namanya koperasi kelompok bisa melaksanakan yang 3 poin tadi sudah diutarakan oleh Ibu Lucia Sudarsih, tidak perlu saya aturkan. Keempat kalinya, apabila pengurus koperasi ada yang akan menyimpang, ketua maupun BP3 harus standar, ya, perlu diluruskan, perlu dibenarkan. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Setuju. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi begini, saya sebagai BPK, sebagai ketua kelompok 6, apabila saya sendiri salah, ya, tidak usah ragu-ragu Pak Thomas, Pak Saryo menyelewengkan uang sekian, harus dikembalikan. Yang ditegas adalah saya sendiri. Setelah itu menyeluruh seluruh pengurus dan anggota. Alhamdulillahirabbil alamin. Secara bahasa Indonesia, saya mencari kesalahannya tidak ada. Jadi koperasi kelompok 6 hampir sempurna. Tepuk tangan semuanya. Ini tidak sembarang orang bisa seperti ini, ya. Bapak, Ibu guru, Bapak, Ibu kepala sekolah maupun pengurus sering-sering yang bicara kok Pak Saryo terus, aku bosan. Tidak boleh begitu. Mungkin ada yang itu tidak boleh. Kewajiban saya sebagai pembina adalah membina Bapak dan Ibu guru. Kecuali saya sudah kembali guru, kami menyesuaikan kepala sekolah yang baru. Ya. Selama saya menjadi kepala sekolah, anak buah saya. Namun karena Bapak dan Ibu sudah menikmati hidangan dan untuk mengisi perut, maka acara istirahat kami cabut dan kami lanjutkan acara selanjutnya, acara kelima, yaitu pembacaan tata tertib dan pengesahan. Petugas Bapak Aan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Kelompok 6 beserta Ketua Koperasi Mokris beserta jajaran pengurusnya, dan tak lupa yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru, baik yang masih muda ataupun yang sudah sepuh ataupun yang masih imut-imut seperti saya. Amit-amit. Mohon izinnya pada malam hari ini saya akan membacakan tata tertib rapat anggota tahunan
Koperasi Muklis tahun 2017. Berarti mendengarkan toh dari tadi. Pelintang. Pasal 1, memang sengaja saya salahkan, saya ngecek mendengarkan enggak ini. Pasal 1, landasan rapat 1, Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012. 2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi Muklis. 3. Rapat anggota tahunan Koperasi Muklis tahun 2015. Tahun 2016. Atau Mas berarti mendengarkan saya. Pasal 2. Waktu dan tempat. Hari Kamis tahunan dipimpin oleh Ketua Koperasi Muklis, dan jika berhalangan hadir, Ketua dapat menunjuk salah seorang pengurus untuk memimpin. 2. Pemimpin wajib mengatur, menjaga, dan mengarahkan rapat agar berjalan tertib dan lancar. Pasal 7. Hak dan kewajiban anggota koperasi. 1. Menandatangani daftar hadir. 2. Menjaga ketertiban rapat. 3. Menyampaikan pandangan umum secara lisan maupun tertulis. 4. Mengikuti rapat dari awal sampai selesai. Jika hendak meninggalkan rapat, harus meminta izin kepada pimpinan rapat. Pasal 8. 1. Hal-hal yang timbul dan belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian oleh pimpinan rapat dengan persetujuan peserta rapat. 2. Tata tertib ini disahkan pada rapat anggota tahunan tahun 2017 tanggal 28 Desember tahun 2017. Lombok tanggalnya tetap mengikuti akhir tahun, disahkan di Lombok tanggal 31 Desember tahun 2017. Ketua Koperasi Muklis Bapak Thomas Yanto, SPD. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyampaikan hanya sedikit. Ini harapan dari diri saya sebagai guru yata. Saya berharap untuk guru yang wiyata kiranya bisa ikut dalam Koperasi Muklis ini, walaupun untuk untuk simpanan pokok serta wajib tidak disamakan dengan yang GNP. Cuma itu harapan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100.000 sama ya, kan cuma 100.000 dan boleh diatur, karena cuma 100.000 sudah. Nah, untuk simpanan wajib khususnya untuk guru yata tidak disamakan. Nah, kira-kira monggo yang lain kira-kira bagaimana? Kalau saya turunkan dari 100.000 jadi 50.000. Kalau 100 karena tidak keberatan karena sudah berjalan kemarin sudah. Karena over likuiditas, turah dana. Oh iya. Dimanapun sekarang itu kesulitan untuk melimpah dana itu. Jadi semua kesulitan. Karena kita mesti ditawari dari bank-bank pemerintah. Kemudian suku bunga juga turun, nah, karena overload. Jadi semuanya kesulitan untuk melimpah.
Jadi kemudian pandi-pandinya bagaimana membuat produk yang supaya laku. Nah, itu. Jadi contoh tempat saya itu juga kesulitan, bagiannya tinggi ya. Saya beralih ke leasing sama dengan ini finance apa itu ya. Nah, saya beralih ke mendekati jual beli motor, jual beli mobil. Karena kalau uang kalah dengan yang bank pemerintah. Nah, kita berpindah punya produk baru yang murabahah jual beli ya, itu menghubungi showroom. Nah, kalau enggak itu enggak laku juga. Jadi monggo kira-kira gimana untuk simpanan wajib diturunkan atau tetap 100.000 atau yang 50.000 khusus yang Piata. Langsung aja nggih. Iya, Pak. Langsung saya ini kan perlu kejelasan yang ini. Gimana? Yang PNS atau yang masih sudah pengen 100 tetap 100, dan kalau ada yang pengen di bawahnya 50.000. Tinggal pilih. 50.000 atas enggak khusus untuk Wiata aja ya yang kita bahas. Siap. Gimana? Kalau Pak Ibrahim? Yang Wiata 50.000, terus yang sudah 100 ya mohon jangan turun. Kalau bisa malah naik. Enggak hilang gitu. Ya ojo nek naik wong udah nganu udah 100 tetap. Kalau bisa malah naik. Kalau yang baru nanti. Kemudian juga kejelekan lagi kan kemarin yang Wiata ada yang sudah 100 akan ditawari atau 100 wae apa ditawari karena ada pembeda ada bukan 50 atau boleh 50 boleh 100 jadi fleksibel aja. Fleksibel aja Pak. Satu Mas. Untuk khusus dari Balai Agung ya itu seperti Mbak Tias itu kan kemarin sudah ikut wajibnya 100 ya. Seandainya nanti mau kan sementara ini hanya wajib aja. Yang tabungan wisata nggak punya. Nah, kalaupun bisa nanti yang wajib itu kita turunkan 50, yang 50 itu nanti kita alihkan ke wisata gitu aja gimana? Jadi monggo, iya. Jadi nanti diserahkan aja ya, fleksibel aja ya. Jadi boleh 50, boleh 100. Tapi yang PNS tetap 100. Kemudian nanti kalau over nanti ditempatkan di deposito bebas. Jadi di depositokan cari lembaga keuangan yang kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan dan yang paling tinggi. Nah, itu. Oke. Jadi supaya ada pemasukan. Kalau ditabung di simpanan masukan sangat kecil. Jadi kalau yang bank pemerintah itu deposito sekitar 0,8, 0,8, 0,7. Sekarang mungkin turun dari 0,6. Tapi kalau yang di luar negeri yang swasta itu ada yang 1,0. Jadi nanti kalau kelebihan ditempatkan di deposito saja. Itu Pak Eko Jadi untuk simpanan wajib bisa 50 bisa 100. Ya, itu monggo yang lain. Itu untuk hanya menyambung kopi Mas Eko. Untuk anggota yang baru pertama Wiata ya Mas, tetap dipastikan saja ada 50-50. Kemudian yang sudah berjalan 100 tadi ada usulan yang 50 tetap masuk simpanan wajib, kemudian yang 50 dialihkan ke simpanan yang lain, sehingga tidak mencolok perbedaannya. Walaupun tadi diutarakan fleksibel,
Ini dalam ini ada kepastiannya. Itu mengenai biata yang akan masuk. Itu. Kemudian dari kami, saya cabut waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah-tengah kengantukan, saya yang pertama mengucapkan selamat kepada semua pengurus, apalagi anggota, bahwa Koperasi Muklis sudah berusia 29 tahun. Dari kami selaku anggota, untuk pengurus menyelamatkan uang kami dan mengelola uang kami sehingga sampai saat ini berusia 29 tahun sangat-sangat ada kemajuan sangat pesat. Buktinya RAP dilaksanakan di luar Jawa. Lalu itu minimal pertahankan, yang kedepannya bisa ditingkatkan. Kemudian tadi ada program kerja mengenai wisata. Itu andai kata tabungan sudah berlalu kan 25.000, itu katakan umum. Nah itu misalnya agak kerepotan kalau nanti setuju supaya cepat kita ngumpulnya uang walaupun agenda itu 5 tahun sekali ke luar, itu nanti dirembuk akan ditambah berapa atau berapa sehingga tabungan wisata kita paling tidak mengurangi beban yang berjalan. Karena di buku pertanggungjawaban ada yang dibayar di muka ya. Nah itu nanti mau dijelaskan sehingga kata tanggungan kita itu tidak tercicil setiap bulan melalui tabungan wisata. Tadi ada info masuk, tadi walaupun baru wacana ya Mas, ke Singapura sudah dihitung-hitung, itu menurut lumayan Mas. Yang mudah-mudahan nanti manetralisasi itu gambaran tuh satu orangnya mencapai 3.100.000. Tiket itu 1.700, satu orang paspor 400. Itu untuk sekarang. Katakan untuk sekarang itu ke Singapura 3,1 rupiah. Nanti bisa disesuaikan. Yang pasti dari kami untuk program kerja tabungan wisata mohon dirembuk sekalian, apakah tetap atau dinaikkan, itu mau diperjelas. Itu yang disampaikan. Mohon maaf sebelumnya, saya langsung ambil mic untuk mengisi nyambung dalam RAP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau pengen gitu, walaupun gitu pengen 100 masa tidak boleh kan gitu. Ya, karena saya sudah tiap bulan 100.000 dan saya pengen SHU tinggi, ya gitu ya Pak Tik. Jadi kita tidak menghalangi yang ingin dapat SHU tinggi, sudah banyak gitu ya. Jadi tetap teks itu aja minimal 50, tapi tidak ada 75 ya, 50 dan 100. Jadi penghitungannya ada itu. Jadi lagi hitung anggota 1 tahun saya mudai sekian, kemarin sekian, harusnya sekian. Nah itu monggo dicermati ya. Jadi cermati setelah 29 tahun ternyata anggota yang lama saya cek ya, saya seangkatan saya kok berbeda-beda. Berbeda kok, ada yang pecahan itu 8.000, ada yang berapa. Seharusnya kan sama. Seharusnya sama kok. Barang kok. Simpanannya sama. Nah, tapi kok malah yang baru malah dhuwur. Seperti Pak Priyadi itu anggota di bawah kita. Kok malah tak dhuwur. Itu piye ya? Itu monggo dicermati pada laporan buku RAT dan buku tabungan. Nah, nanti dicek saya seharusnya sekian gitu nggih. Itu mudah sekali 100 kali 12 1.200.000 kemarin berapa jumlah. Kok saya segini. Nah, itu ditanyakan pada tim dari SD masing-masing. Kemudian yang selanjutnya apa tadi? Yang wisata. Tabungan wisata dari pengurus tadi sudah saya minimal 20 berarti terus, ya kan? Namun kalau dari anggota
Tadi kalau yang pengen berhenti berarti tidak ikut wisata. Itu jadi tegas itu sudah berarti tetap ada. Itu minimal itu berarti wajib. Jadi kira-kira karena masih ada yang ragu, bagaimana simpanan wisata? Masih kita ingin wisata ke luar negeri kan? Itu. Kemudian untuk biaya bayar di muka, gitu kan? Itu namanya kan kita hutang. Biaya kita di atas 50 juta tadi sudah saya sampaikan. Kan masih ada kekurangannya. Nah, kita hutang sama koperasi, ya, makanya dimunculkan. Nah, kalau dilunasi sekarang, nanti SHU-nya yang besok akan turun. Nah, kalau mudah-mudahan dilunasi besok tidak turun. Gitu. Kalau sekali banyak kita sudah rencanakan 20, tapi karena puntonya naik, lunasi kali ya tidak apa-apa. Disukan 1 tahun. Gitu. Jadi itu maksudnya biaya di bayar di muka di kolom neraca aktif. Nah, jadi penempatan uang ngutangi ini. Tapi kalau yang tadi yang di kolom pasti ada penyisian dana itu tabungan selama 3 tahun itu di kolom sumber dana itu ada 50 juta. Jadi nanti langsung tahun besok tidak muncul itu langsung nutup ini. Jadi nanti yang muncul kekurangannya itu. Jadi nanti pindah tempat. Kalau kemarin di sumber dana, besok penggunaan dana karena kurang. Itu oke. Jadi biaya bayar di muka itu adalah hutang. Seperti inventaris kan disusunkan beberapa tahun. Kemudian bangunan juga disusunkan beberapa tahun sampai saat ini sudah lunas. Kita punya bangunan. Itu kita punya seperangkat komputer walaupun karena sudah lama tidak dipakai sekarang komputer murah. Itu karena sudah komputernya sudah kedaluarsa itu expired itu dan kuno itu dan digunakan itu oke. Untuk penjelasan biaya bayar di muka seperti itu. Jadi mengapa dalam biaya-biaya ada seperti itu? Jadi kita hutang. Kalau kita langsung bayar sekaligus, pendapatan akan turun drastis. Jadi besok bisa langsung banyak pendapatan turun langsung lunasi, tapi resikonya SHU akan turun. Makanya disusunkan. Ada lagi? Monggo. Terima kasih. Satu lagi aja, Ki. Kan udah malam. Langsung 2. Terima kasih. Oh, masih 2? Ini oh ya, 2 orang ya. Mohon dari Bapak pengurus, karena untuk SD Negeri Cokro itu sekitar ada 6 orang itu kalau tabungan simpanan wajibnya itu semuanya sudah 100. Kemudian mereka itu rata-rata membayar simpanan juga, tapi simpanan masukan. Tapi dari ke-6 orang itu tidak ada yang ikut simpanan wisata, Pak. Jadi nanti supaya nanti saya itu bisa menjelaskan kepada mereka itu agar dapat mempunyai simpanan wisata diwajib. Ini bagaimana solusi dari pengurus? Apakah yang yang 100 itu karena ini yang 3 itu PNS. Kalau PNS jelas tidak mungkin ya, kalau 50 ya. Yang 3 itu non PNS. Kalau yang 3 itu bisa diambilkan dari itu. Terus yang 3 itu bagaimana? Jadi disampaikan tadi keputusan tadi. Oh, ya, tidak ada disampaikan. Monggo bagaimana? Akan diturunkan simpanan wajib terus dialihkan monggo. Monggo dijelaskan hasil ini. Hasil ini. Termasuk pakatnya juga itu kan. Iya. Simpanan. Kalau pakatnya tidak usah dijelaskan, sudah jelas sekarang. Sudah jelas ya Pak. Melopor malah. Monggo satu lagi.
Terima kasih. Insya Allah tidak 3 menit. Cukupnya Mas. Ya. Terima kasih. Pengalaman ini dari Koperasi Mundilan itu mengapa mereka berkembang pesat? Kalau mekar nun sewu. Itu untuk yang Mundilan bisa berkembang pesat karena apa? Semua anggota itu wajib meminjam koperasi. Sehingga kalau yang punya pinjaman di bank ditutup oleh koperasi dari Koperasi Mundilan seperti itu. Dan mereka sekarang punya aset, punya ruko, punya minimat itu. Nah, sekarang anggota memang benar-benar diarahkan untuk pinjam di koperasi. Tentu saja, mengapa mereka mau pinjam di koperasi? Karena bunganya di bawah bank. Nah, sehingga mereka pasti masuk semua. Kalau bunganya itu di bawah bank, pasti nilai koperasi gitu, nggih. Nah, gitu, nggih. Atau minimal sama dengan bank gitu, nggih. Nah, itu saja usulan saya. Dan kemarin ibu dan anak-anak itu juga ke sini, ke Lombok ini juga gratis seperti kita ini. Kemudian anak kemarin juga bayar tambahan karena naik pesawat pulang pergi. Nah, sehingga mereka juga yang koperasi pertanian itu 0,5, sehingga semua yang pinjam di bank-bank ditutup. Nah, cuma 0,5%, sehingga mau tidak mau lebih ringan gitu, itu saja usulan saya Pak Tom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau kita hitung-hitung dengan kekayaan kita yang sekitar cuma 400 juta, kalau kita sesuai itu kita tidak mampu. Kita kalau kita turunkan terus semuanya pinjam semuanya, kita tidak mampu. Kita belum mampu yang berisiko. Jadi kalau kita hitung-hitungan kita tidak mampu. Jadi pokoknya per anggota pinjam 200 juta kita tidak mampu gitu. Jadi kita seperti ini aja. Jadi karena kita anggotanya sedikit, tapi kalau kita anggotanya besar, pada di tingkat kecamatan itu lain. Kita anggotanya cuma sedikit, jadi tidak aktif semuanya. Kalau kita turunkan nanti akan turun gratis dan kita tidak mampu untuk mencukupi pinjaman anggota dengan kekayaan sekitar 400 juta. Jadi kita untuk sementara seperti ini. Jadi kemudian untuk program kerja yang sudah dari dulu sampai sekarang belum terlaksana adalah kaderisasi. Jadi pelatihan untuk anggota. Jadi kita yang kaderisasi belum jalan. Jadi saya sejak berdiri 89 sampai sekarang saya masih pengurus. Jadi tahun pertama sampai tahun ketiga itu ketuanya Pak Sugiarto. Kemudian tahun keempat sampai keenam Bapak Suwarto. Kemudian ke-7 sampai sekarang saya. Jadi untuk kader saya belum berhasil karena belum mencetak kader-kader yang nanti bisa menggantikan pengurus yang ada. Jadi untuk pelatihan nanti kira-kira tahun 18 itu bisa terlaksana. Itu sudah lama kita mengadakan ini untuk keanggotaan, mengadakan pelatihan bagi anggota dan pengurus. Nah itu sampai sekarang belum terlaksana. Nah, mudah-mudahan nanti tahun 18 kita terlaksana, dari semua anggota ikut pelatihan atau perwakilan, dan nanti yang bisa atau lulus itu berapa orang itu adalah nanti yang akan menggantikan kita. Jadi kita udah expired semua ya, udah di atas 50 tahun. Nah nanti kaderisasinya kalau tidak jalan kan repot. Jadi nanti maaf tadi yang disinggung Mekar, saya seperti Mekar itu, jadi Mekar karena yang menggantikan kita seperti itu akibatnya fatal. Jadi itu saja. Bagaimana untuk laporan dan program kerja bisa diterima? Alhamdulillah. Maka untuk itu LPJ, RAT dan program kerja bisa diterima. Terima kasih.
Selanjutnya saya serahkan pada pembawa acara. Terima kasih kepada Ketua Koperasi Muklis yang sudah menguraikan dengan panjang lebar apa yang menjadi laporan pertanggungjawaban dan program-program yang akan dijalankan. Acara selanjutnya laporan dari Badan Pengawas. Dipersilakan Bapak Triatno, singkat, padat, dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Pengurus beserta anggota Koperasi Muklis, segera akan menyampaikan laporan Badan Pengawas bahwa ini waktu sudah dibatasi di jam 11 selesai. Saya sebentar saja. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada anggota semua yang pada hari ini ya telah keroyong-royong gerabak hadir sampai Lombok saya jerebeng ya kan Lombok. Mudah-mudahan ini amat jauh. Saya ucapkan terima kasih, dan ini mungkin tidak akan berhasil apabila Bapak dan Ibu suatu rencana dulu do gelo do mutung alhamdulillah ini bisa ada 48 atau 27 peserta yang hadir pada hari ini. Nah, saya terima kasih. Kemudian yang kedua, saya juga prihatin kepada anggota lain, teman-teman kita yang pada hari ini tidak bisa mengikuti acara ini. Acara sangat menyenangkan sejak mulai dari pertama sampai saat ini sangat senang semua, senang ya, gak ada yang susah biarpun meninggalkan anak, meninggalkan suami, meninggalkan istri, tapi senang ya. Nah kita juga tidak lupa ya, mendoakan yang tidak bisa hadir. Semoga yang tinggal di rumah baik yang anggota tidak hadir, anggota yang istri, suami, anak diberi keselamatan kesehatan sehingga sampai kita nanti pulang ke Magelang ke masing-masing tetap dalam keadaan yang sehat, semangat. Kemudian yang berikutnya ini tadi telah dibahas secara gamblang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 penanya dari anggota yang mungkin akan saya sampaikan tapi sudah dirembuk secara baik dan ini sudah dikonfirmasi oleh Bapak Bendara ini tolong, ini adalah keputusan anggota, tolong ini Bapak yang di sini untuk mewakili menyampaikan informasi kepada teman-teman tidak bisa hadir sampaikan semuanya jangan hanya sepotong-potong nah, ini hanya ada 6 poin, ini sudah jelas. Kemudian yang keempat, ini saya ucapkan terima kasih kepada pengurus terutama bendahara dan ketua yang telah berupaya berusaha payah untuk menyusun RAT ini beberapa hari malam lembur ya saya sendiri mungkin kalau di imbangi dengan materi jelas gampang wah lebih kok hasil musak ini jelas mungkin ini hanya mungkin amal ibadah saudara ketua bendahara dan pengurus lainnya untuk kesejahteraan kita semua. Untuk itu marilah kita doakan semoga beliau selalu sehat sehat, selamat, diberi kemudahan-kemudahan Kemudian yang terakhir mungkin sudah tidak ada Pak saya sampaikan hanya demikian waktu yang diberikan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sehabis ini penutupnya doa Pak Sudi, dan setelah itu foto bersama di sini, dan besok pagi pakai kaos kita ini.
yang kemarin sudah dipakai orang dipakai orang malu sendiri. Dan kertas pulpen boleh dibawa pulang, kenapa? Tambah satu. Terima kasih. Kalau itu masih dihabiskan juga boleh. Bapak dan Ibu, segenap anggota Koperasi Mukis dengan dilaporkannya keadaan dengan laporan dari Badan Pengawas yang diwakili oleh Bapak Triatno, berakhirlah rapat anggota tahunan Koperasi Mukis tutup buku ke-29 tahun 2017. Sebelum ditutup, apabila ada kurang lebih dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menikmati istirahat dan besok kita akan berwisata. Acara akan ditutup dengan doa oleh Bapak Suyuti. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sayyidina wa walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal muslimina alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan na'imin ya rabbana alhamdu wa ma ya bahiri jalali wa hadis Allahumma fir lana dhunubana wa li walidayya warhamna wa rabbayani syuhur Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad sholatan biha min ahwali awal wa tabdilana biha jamil hajat wa tahiruna biha syai'an wa tarfa'una 'inda al-darajat wa tubadiruna biha khairatin sami Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwati Allahumma rabbi adkhilni mudkhala syirki wa ahridni mukhraja sidqa liman rasulullah wa an walidina wa an muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal wallahu khairul hafidhin wa huwa ar-rahim Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaku bil iman wa la taj'al bi qulubina allati amanu Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto-foto. Yuk, terima kasih dia. Yuk.